Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu hebat dimanapun Anda berada. Saya Daryanti SD dari SD Negeri Bandung Rojo. Di sini saya akan mencoba melakukan pembelajaran berdiferensiasi bersama murid saya kelas 5. Kami akan membuat bangun ruang dengan menggunakan media yang berbeda, kemudian menghitung volumenya. Nah, pembelajaran berdiferensiasi itu apa? Pembelajaran berdiferensiasi itu adalah usaha dalam menyesuaikan proses pembelajaran sesuai dengan kebutuhan belajar individu murid. Nah, sebelum kita melakukan pembelajaran ini, hal pertama yang harus kita ketahui adalah tentang kebutuhan belajar murid kita. Dan dalam implementasinya, pembelajaran berdiferensiasi ini kita bisa membaginya menjadi 3, yaitu diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan juga diferensiasi produk. Di sini diferensiasi kontennya saya menggunakan media video. Kemudian videonya sudah mati. Kemudian saya juga menggunakan gambar, buku teks siswa, kemudian ada Lego dan juga buku satuan. Itu pada diferensiasi kontennya. Kemudian pada diferensiasi prosesnya, saya melakukan kegiatan berjenjang. Di sini saya mengelompokkan menjadi 4 kelompok, yaitu sesuai dengan kemampuan dan juga minat mereka. Dan dalam kelompok ini mereka akan belajar mendiskusikan suatu permasalahan sesuai dengan kemampuan mereka. Dan dalam diferensiasi proses ini saya juga waktu yang berbeda, lamanya waktu dalam mereka mengerjakan itu juga sesuai kemampuan mereka. Juga memberikan bantuan yang mereka butuhkan sesuai yang mereka butuhkan atau scaffolding. Dan dalam scaffolding ini saya menerapkan tutor sebaya, di mana teman-temannya ada yang tidak paham bisa dijelaskan oleh temannya yang sudah lebih paham. Itu pada diferensiasi prosesnya. Dan di sini kita juga sedang berada dalam diferensiasi proses, di mana anak-anak memilih sendiri medianya mereka, membuat bangun ruang sesuai dengan tugas yang mereka dapatkan, berbeda-beda setiap kelompoknya. Nah, kemudian selanjutnya adalah pada diferensiasi produk. Nah, ini nanti dalam diferensiasi produknya saya melakukan tugas yang berbeda juga. Setiap anak itu berbeda sesuai dengan tingkatan kemampuan mereka. Anak yang kemampuannya tinggi, saya memberikan tugas kepada mereka membuat 4 gabungan bangun ruang, kemudian menghitung sendiri volumenya. Kemudian anak yang tingkatannya sedang, saya memberikan tugas dengan memberikan 3 gabungan bangun ruang, kemudian menghitung volumenya. Dan pada anak yang tingkatannya lebih rendah, saya hanya memberikan tugas yaitu membuat dengan 2 bangun ruang, kemudian menghitung volumenya. Itu adalah pembelajaran diferensiasi yang saya lakukan. Kemudian dalam pembelajaran ini lingkungan belajar itu menjadi pendukung ya Bapak Ibu, mulai dari ruangan kelasnya, teman-temannya, Bapak Ibu gurunya. Kemudian yang tak kalah penting adalah pada penilaiannya. Dalam penilaian terbagi menjadi 3, yaitu assessment for learning. Yang assessment for learning ini dilakukan selama proses pembelajaran dan dilakukan sebagai dasar perbaikan dalam proses pembelajaran dan tujuannya sebagai penilaian formatif. Kemudian ada assessment as learning. Di sini penilaian sebagai proses belajar dan memberikan murid-murid melibatkan murid-murid secara aktif. Tujuannya juga sebagai penilaian formatif. Dan penilaian yang terakhir adalah assessment of learning, dilakukan setelah selesai pembelajaran dan tujuannya sebagai penilaian sumatif. Nah, itulah Bapak Ibu, terima kasih kalian. Dengan melakukan pembelajaran diferensiasi ini, mereka lebih senang tentunya karena sesuai dengan kemampuan mereka dan menggunakan media yang mereka senangi. Kemudian dengan pembelajaran diferensiasi ini berarti kita telah melakukan nilai dan peran kita, yaitu berpihak kepada murid. Demikian Bapak Ibu hebat semuanya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kelas 5.